Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu, bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya. Tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Wanita berambut perak dan Lo-Feng berjalan jauh ke dalam aula primordial yang besar, di mana ruang waktu berubah dengan setiap langkah yang mereka ambil. Lo-Feng memperhatikan dari kejauhan sesosok makhluk berapi-api dan ganas di dalam sangkar ruang angkasa. Api menyembur dari seluruh tubuhnya, dan bahkan napasnya pun membawa kekuatan primordial. Ia memanjat dengan kesal, menatap Lo-Feng dari kejauhan. Hanya dengan ditatap olehnya saja, Lo-Feng merasakan getaran yang tak dapat dijelaskan di hatinya. Selisihnya sangat besar. Nama yang dihembuskannya bisa mengubah menjadi abu. Satu cakar darinya, dan bahkan jutaan diriku akan musnah. Saat ini, Lo-Feng sangat yakin cadangan energinya sendiri yang mencapai 12 miliar kali lipat. Jika dilihat dari ukurannya, seharusnya hanya mencapai 1/10 atau 20% dari kekuatan Dewa Iblis Penghancur ini. Namun dari segi kualitas, kesenjangannya terlalu besar. Akibatnya, berapapun jumlah dirinya yang menghadapi kehidupan primordial tingkat tinggi yang sesungguhnya, tidak ada peluang untuk memberikan perlawanan. Melompat keluar dari sangkar jalinan, itu adalah perubahan yang sangat besar, pikir Lo-Feng dalam hati. Kini, ia memiliki kepercayaan diri untuk menggunakan 3 jenis garis darah primordial tingkat tinggi untuk keluar dari sangkar jalinan. Namun, Lo-Feng tidak terburu-buru akan hal itu. Ia perlu terlebih dahulu mencapai kesempurnaan dalam dao hidup dan mati, sehingga ia dapat dipimpin oleh senior Yuan dan yang lainnya. Pada saat itu, ia seharusnya sudah mengetahui cara yang paling tepat untuk keluar dari sangkar jalinan. Ini adalah kehidupan primordial tingkat tinggi, kata wanita berambut perak di sampingnya. Di ruang primordial tak terbatas, kehidupan primordial tingkat rendah jumlahnya tak terhitung dan lemah. Hanya kehidupan primordial tingkat tinggi yang dapat menarik perhatian dan memiliki pengaruh dalam perang antar kelompok. Lo-Feng mengerti kehidupan primordial tingkat rendah tidak memiliki peran dalam perang antar camp. Kekuatan primordial tingkat dunia sudah menjadi kekuatan yang besar di setiap pihak. Konflik reguler umumnya hanya melibatkan kekuatan primordial tingkat dunia, kata wanita berambut perak itu. Lo-Feng juga tahu kehidupan primordial tingkat tinggi, kehidupan primordial tingkat dunia, dan penguasa primordial. Ini adalah 3 tingkat utama bagi kultivator setelah keluar dari sangkar jalinan, dengan perbedaan yang sangat besar. Dalam perang antar kelompok, kerugian kita sangat besar. Bahkan kelompok dunia yang luas pun kehilangan kendali sepenuhnya, dan banyak dunia sumber menjadi santapan bagi kehidupan primordial bawaan, kata wanita berambut perak itu dengan acuh tak acuh. Tetapi, kelompok kehidupan primordial bawaan juga menderita kerugian besar. Di tingkat terendah, kehidupan primordial tingkat tinggi, jumlah kematiannya mencapai miliaran. Kita juga telah menghabisi banyak kehidupan primordial tingkat dunia. 7 mayat primordial tingkat dunia yang ditempatkan di aula primordial besar di alam suci kegelapan baru saja dihabisi dalam perang puluhan ribu zaman yang lalu. Lo-Feng agak terkejut. Bahkan leluhur primordial telah terbunuh. Wanita berambut perak itu menatap Lo-Feng. Perang ini berbeda dari sebelumnya. Kubu kehidupan primordial bawaan mengabaikan korban dan menyerang dengan segala cara. Dan yang bisa dilakukan kubu kultivator hanyalah menghadapi pertempuran. Apakah situasinya sangat buruk? Tanya Lo-Feng. Wanita berambut perak itu memandang Lo-Feng.
Kultivator Loveng, seorang kultivator Dao Fusion. Jika Anda dibimbing, Anda akan tahu lebih banyak. Setiap boneka di aula primordial yang besar adalah bagian dari diriku. Sebagai penjaga alam suci kegelapan, tidak ada yang bisa disembunyikan dariku. Kau memiliki potensi besar, dan di masa depan, kau juga akan menjadi kekuatan penting di camp kultivator kami, kata wanita berambut perak itu. Tetapi saat ini, kau masih terlalu lemah. Loveng memandang sangkar ruang angkasa di sekitarnya. Masing-masing menampung kehidupan primordial tingkat tinggi. Masing-masing membawa perasaan tertekan yang hebat kepada Loveng. Namun, keberadaan yang menakutkan ini hanyalah prajurit berpangkat rendah di medan perang camp tersebut. Melompat keluar dari sangkar jalinan dan hanya menjadi primordial tingkat tinggi tidak akan bermanfaat bagi seluruh camp kultivasi, pikir Loveng, menyadari bahwa dia perlu menjadi lebih kuat. Semakin jauh ia melangkah, semakin banyak tahanan primordial tingkat tinggi yang dilihatnya. Menghadapi tatapan ratusan kehidupan primordial tingkat tinggi juga merupakan ujian kehendak spiritual. Namun Loveng berjalan dengan tenang sepanjang jalan. Bagaimanapun juga, mereka hanyalah sekelompok tahanan dan tidak bisa menyakiti sedikit pun. Selain para tahanan primordial, apalagi yang ingin kau lihat? Tanya wanita berambut perak itu. Melihat mayat-mayat kehidupan primordial, kata Loveng. Wanita berambut perak itu mengangguk. Melalui perubahan ruang waktu, Loveng segera mendapati dirinya berada di hadapan mayat-mayat kehidupan primordial tingkat tinggi. Dalam perang, mayat-mayat makhluk primordial tingkat tinggi terlalu banyak, dan semuanya ditinggalkan untuk ditukar oleh para kultivator, kata wanita berambut perak itu. Hanya 1 triliun kristal primordial yang dapat ditukar dengan 1 mayat makhluk kehidupan tingkat tinggi. Banyak kultivator bergabung untuk menukar 1 mayat. Loveng mengetahui hal ini. 1 triliun kristal primordial untuk mayat kehidupan primordial tingkat tinggi mungkin tampak mahal, namun kenyataannya puluhan atau bahkan lebih dari 100 kultivator dapat bersama-sama membeli mayat tersebut. Dan setelah diteliti, material dari mayat tersebut dapat mengembalikan sebagian besar biaya, sehingga harganya tidak terlalu tinggi. Loveng memandang mayat-mayat besar yang menyerupai deretan pegunungan yang saling terhubung. Masing-masing memancarkan campuran kebencian, keputusasaan, dan kemarahan. Kumpulan keluhan dari begitu banyak mayat terasa menekan bagi Loveng. Setelah sekian lama, dia selesai melihat semua mayat kehidupan primordial tingkat tinggi yang dipajang di aula primordial yang besar. Loveng melihatnya. 7 mayat kolosal, masing-masing lebih besar dari daratan utama tanah asal. Dibandingkan dengan mereka, makhluk hidup primordial tingkat tinggi itu tidak berarti apa-apa. Terlalu besar. Loveng mendongak dengan kagum. Ruang tersembunyi di dalam aula primordial yang besar itu bisa begitu luas sehingga dengan mudah dapat menampung 7 mayat raksasa. Menghadapi 7 mayat kehidupan primordial tingkat dunia ini, Loveng benar-benar merasa seolah-olah dia sedang menghadapi dunia sumber. Bahkan ribuan makhluk primordial tingkat tinggi pun tidak akan mampu menahan 1 gerakan pun di hadapan makhluk primordial tingkat dunia, kata wanita berambut perak itu. Perbedaan antara tingkat utama sangatlah besar. Loveng mengangguk. Dia bisa melihatnya. Di medan perang perkemahan, bahkan leluhur primordial pun telah gugur. Hanya para penguasa dari perkemahan kultivator kita yang tidak pernah mati dalam pertempuran. Perang antara kedua perkemahan telah berlangsung selama berabad-abad. Meskipun saat ini kita berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan, akan tetapi saya percaya pada akhirnya kita para kultivator akan menang, karena para penguasa kita abadi.
Lo Feng tahu bahwa beberapa leluhur primordial memang tewas dalam pertempuran. Sisik darah menara bintangnya berasal dari salah satu leluhur primordial tersebut. Setelah Anda dibimbing, Anda akan mengerti. Wanita berambut perak itu tidak menjelaskan lebih lanjut. Satu-satunya hal yang patut dibanggakan dari camp kultivator adalah para pemimpin kami abadi. Hal ini memungkinkan para kultivator untuk tetap percaya pada kemenangan pada akhirnya akan bertarung tanpa ragu-ragu. Saat ini, Lo Feng tahu bahwa camp kultivator berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, tetapi ia tidak begitu memahami situasi sebenarnya di dalam ruang primordial tak terbatas. Kemungkinan Lo Feng mengamati berbagai harta karun dan harta karun rahasia. Selama semuanya disimpan di aula primordial yang besar, dia telah melihat semuanya. Kau sudah melihat semua harta karun dan harta karun rahasia. Wanita berambut perak itu menatap Lo Feng. Apakah ada sesuatu yang ingin kau tebus? Apakah harta karun senilai lebih dari 10 juta poin prestasi tidak disimpan di sini? Tanya Lo Feng. Ya, aula primordial hanya menyimpan harta karun rahasia di bawah 10 juta poin prestasi pertempuran, kata wanita berambut perak itu. Adapun yang di atas 10 juta poin prestasi pertempuran, masing-masing sangat berharga, mungkin setara dengan mayat hidup primordial tingkat dunia. Jadi, mereka disimpan secara khusus, bukan di am suci kegelapan. Lo Feng mengerti, dia telah menyadarinya. Harta karun yang bernilai lebih dari 10 juta poin prestasi pertempuran setara dengan harta karun rahasia yang bernilai lebih dari 100.000 poin hadiah di ruang tak terbatas, tidak kurang dari mata kehidupan dan kematian. Beberapa bahkan mungkin lebih berharga. Setiap kultivator hanya dapat membeli satu harta rahasia di atas 10 juta poin prestasi pertempuran, dan perdagangan dilarang. Lo Feng menghela napas dalam hati. Lo Feng kembali ke rumah gua di dalam aula primordial yang besar, siap untuk menukarkan harta dan harta rahasia kapan saja, dan mempelajari informasi rinci dari setiap harta rahasia yang nilainya lebih dari 10 juta poin prestasi pertempuran. Jalan hidup dan matiku sedikit melenceng. Seiring Lo Feng mengumpulkan lebih banyak wawasan, dia pun menyadari hal ini. Jalur kultivasiku sangat dipengaruhi oleh menara bintang. Di tanah asal, aku mengamati sisik darah itu dengan seksama. Itu seperti mercusuar di kegelapan. Lo Feng mengerutkan kening. Namun, di sisik berwarna darah itu, pola rahasia yang kuamati menunjukkan 34,2% terkait kehidupan, sementara yang terkait dengan penghancuran hanya menempati 9,2%. Menggunakannya sebagai pedoman membuat dao hidup dan mati lebih condong ke arah kehidupan. Lo Feng mengejar bentuk kehidupan tertinggi yang sangat besar, lalu mengubah kekuatannya menjadi penghancuran, sehingga secara alami memiliki kemampuan penghancuran yang luar biasa. Namun, jalan ini pada dasarnya lebih condong ke arah kehidupan. Secara tegas, dao hidup dan matiku adalah gabungan 70% kehidupan dan 30% penghancuran. Sejak awal, dipengaruhi oleh menara bintang, arahku telah menyimpang. Aku tidak bisa kembali ke jalan semula. Aku hanya bisa terus maju. Lo Feng memahami dengan jelas, tidak ada yang namanya jalan yang salah. Bahkan kehidupan murni pun dapat berupaya mencapai tingkat tertinggi. Aku masih membutuhkan harta karun rahasia yang selaras dengan sisik darah menara bintang untuk saling menguatkan. Harta karun rahasia ini harus memiliki aura mistik tingkat leluhur primordial yang mencangkup hidup dan mati, namun cenderung ke arah kehancuran, pikir Lo Feng. Lo Feng tertarik pada salah satu harta karun rahasia. Pedang pemecah langit, senjata yang secara alami tumbuh di tanah misterius di dalam ruang primordial tak terbatas, mengandung mistik penghancuran tingkat tertinggi. Namun di tengah kehancuran mengerikan yang tak berujung, ia menyimpan vitalitas. Kultivator Lo Feng, apakah Anda yakin ingin menebus pedang pemecah langit? Sebuah suara lembut terdengar.
Ya, aku yakin, jawab Lo Feng. Pedang pemecah langit, haruskah dikirim ke alam suci kegelapan atau tanah airmu yaitu tanah asal? Tanya suara lembut itu. Meskipun pedang pemecah langit tidak dibuat dari material kehidupan primordial bawaan, nilainya sangat tinggi, menimbulkan potensi risiko di luar dunia sumber. Kirimkan ke kampung halamanku, yaitu tanah asal, kata Lo Feng. Di tanah asal kota Huyang, kediaman agung pemilik kota, di dalam menara bintang yang sunyi dan megah, Lo Feng telah lama berdiam diri. Dengan bantuan kitab kebijaksanaan dan mata kehidupan dan kematian, ia mendalami garis darah primordial tingkat tinggi. Garis darah tingkat rendah telah sepenuhnya ia kuasai sejak lama. Namun untuk tingkat tinggi, ia baru menembus sekitar 70%, dan sejauh ini hanya 3 bagian yang benar-benar ia pahami. Tiba-tiba, Lo Feng merasakan fluktuasi tak kasat mata turun dari kehampaan. Di hadapannya, sebuah senjata muncul begitu saja, seolah dipanggil oleh kehendak dunia itu sendiri. Beginilah cara harta karun yang ditukar dengan poin hadiah ruang tak terbatas muncul. Pedang ini, napas Lo Feng tanpa sadar tertahan. Seluruh tubuh pedang itu berwarna hitam pekat, seakan segala kekuatannya terkunci rapat di dalam bilahnya. Hanya dengan menatapnya, Lo Feng merasakan tekanan yang agung, perasaan yang sama seperti ketika ia menyaksikan sisik darah menara bintang. Tingkat kekuatannya bahkan mengingatkannya pada asal dunia sumber. Apakah aku benar-benar bisa menggunakan pedang ini? Dengan sangat hati-hati, Lo Feng mengulurkan tangan dan menggenggam gagangnya. Tak ada penolakan sama sekali saat pedang itu berada di tangannya. Sebuah kesadaran samar muncul di benaknya. Bahkan jika ia masih terkurung dalam sangkar jalinan, satu ayunan pedang ini mungkin cukup untuk memusnahkan para makhluk primordial tingkat tinggi dalam sekejap mata. Pedang yang sangat mengerikan. Pedang ini jelas mengandung tingkat daya hancur tertinggi. Bagi para ahli primordial tingkat dunia, senjata semacam ini adalah harta yang tak ternilai. Karena jumlah makhluk primordial tingkat dunia di camp kultivator sangat terbatas, meskipun rampasan perang melimpah, pada momen hidup dan mati seperti ini, Senior Yuan dan para penguasa lainnya akhirnya membuka akses ke harta karun semacam ini. Selama bakat seseorang cukup tinggi, pedang ini dapat ditukarkan, dan jika sang pemilik gugur, harta karun tersebut akan diambil kembali. Berbeda dengan sisik darah menara bintang yang pada akhirnya hanyalah sisik dan tak mampu mengerahkan kekuatan penuh, gumam Lo Feng. Pedang ini lahir langsung dari ruang primordial tak terbatas. Daya penghancurnya memang bawaan. Saat menggenggam pedang itu, Lo Feng merasa seperti seekor tikus kecil yang tanpa sengaja menyentuh tombol peluncur senjata nuklir. Satu ayunan santai, langit dan bumi bisa runtuh. Bahkan dunia sumber mungkin akan terseret ke dalam kehancuran total. Aku masih terlalu lemah sebelum benar-benar membebaskan diri dari sangkar ini. Pedang ini hanya bisa kugunakan untuk pencerahan. Itulah alasan ia menukarkan poinnya untuk pedang ini, bukan untuk bertempur, melainkan untuk berkultivasi, agar selaras dengan sisik darah menara bintang. Mata kehidupan dan kematian di dahi Lo Feng terbuka. Ia tidak langsung menggunakan kitab kebijaksanaan, melainkan mencoba mengintip bagian terdalam dari pedang ini terlebih dahulu. Di dalam pedang pemecah langit terhampar jalinan pola rahasia yang tak berujung. Apa ini? Dengan pemahamannya akan kehidupan dan kehancuran, Lo Feng hampir seketika menyadari bahwa seluruh pola rahasia itu hanya terbagi menjadi 2 kategori. Penghancuran sekitar 89%, dan satu kategori lainnya, yaitu kehidupan, hanya 11%. Lo Feng sedikit terkejut, baik garis darah primordial, mata kehidupan dan kehancuran, maupun sisik darah menara bintang, semuanya mengandung banyak kategori pola rahasia. Ia mulai memurnikan pedang itu dengan kekuatannya sendiri, karena telah dipersiapkan oleh Senior Yuan dan yang lainnya. Proses pemurnian berjalan lancar. Dalam waktu setengah hari, semuanya selesai.
Rasanya aku seperti menjadi bagian dari pedang ini, gumam Loveng. Bukan aku yang mengendalikan pedang, justru aku yang sedang dipengaruhinya. Tiba-tiba dengan pedang di tangannya, kesadaran Loveng menangkap keberadaan sebuah tempat yang sangat jauh. Jaraknya melampaui benua asal dan dunia asal, bahkan berkali-kali lipat lebih jauh dari alam suci kegelapan. Dalam resonansi telepati para avatarnya, hanya ada satu kesan, itu sangat jauh. Dibandingkan dengan tempat itu, aura kehancuran dalam pedang pemecah langit bahkan tak sebanding dengan setitik debu. Pedang ini lahir dari sana. Secara naluriah, Loveng memahami bahwa pedang pemecah langit memiliki ikatan dengan tempat tersebut. Rasanya ingin tahu memenuhi hatinya, namun ia segera menenangkan pikirannya dan kembali fokus. Kini, ia mengaktifkan kitab kebijaksanaan untuk benar-benar mempelajari pedang pemecah langit. Sebagai pemiliknya, pedang itu tidak menolak eksplorasi, memungkinkan segala rahasianya terungkap. Jadi, dengan kehancuran sebagai inti, integrasi kehidupan dan kehancuran bisa mencapai tingkat ini. Namun ternyata, menjadikan kehancuran sebagai inti juga bisa menuju puncak. Dengan kehidupan sebagai pemicu, kehancuran total pun tercipta. Setiap untaian vitalitas dapat memicu kehancuran berlipat miliaran kali, menciptakan reaksi berantai tanpa akhir.